Hai Takers, masih di channel Otak Otak, melanjutkan video pembahasan yang kemarin mengenai nama-nama menu icon pada Microsoft Word 2010 beserta fungsinya. Kali ini kita akan menjelaskan bagian-bagian dari tab page layout, reference, mailings, review, dan view pada Microsoft Word Office 2010. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum bergabung, pastikan kalian tonton dulu video terkait nama-nama menu icon pada Microsoft Word 2010 beserta fungsinya bagian pertama. Dan jangan lupa subscribe dulu channel kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tab page layout. Tab ini berfungsi untuk mengatur tata letak halaman pada suatu dokumen. Bagian dari tab ini adalah sebagai berikut. Ada themes, berfungsi untuk memilih tema halaman yang termasuk warna pada halaman dan juga pada hurufnya. Bagian dari grup ini adalah ada color, untuk mengatur warna tema halaman, ada font untuk mengatur tema huruf yang akan diterapkan ke halaman dokumen yang sedang aktif, dan efek untuk mengatur tema efek terhadap objek shape yang terdapat di halaman dokumen. Lalu kedua ada page setup, digunakan untuk mengatur tata letak halaman. Nah, bagian-bagian dari grup ini diantaranya ada text direction untuk mengatur arah horizontal dan vertikal dari teks yang sedang diketik. Kemudian ada margins untuk mengatur batas teks pada dokumen. Orientation untuk mengatur posisi halaman. Size untuk mengatur ukuran halaman. Columns untuk mengatur jumlah kolom teks pada halaman dokumen. Break untuk mengatur kontinuitas halaman maupun kolom teks. Line number untuk mengatur nomor baris teks, dan hyphenation untuk memisahkan suku kata dengan tanda hubung secara otomatis. Lalu ketiga ada page background, digunakan untuk menghiasi atau memberi efek pada latar halaman. Nah, bagian-bagian dari grup ini diantaranya pertama ada watermark untuk memberikan efek air di belakang teks. Kedua ada page color untuk mengatur warna latar halaman, dan yang ketiga ada page border untuk mengatur garis tepi halaman. Lalu grup paragraf untuk mengatur jarak dan batas antar paragraf. Bagian dari grup ini ada dua, yaitu indent dan spacing. Indent untuk mengatur batas teks, dan spacing untuk mengatur jarak antar paragraf. Lalu ada grup arrange. Bagian-bagian dari grup ini diantaranya pertama ada position untuk mengatur posisi objek dalam suatu halaman. Lalu ada wrap text untuk mengatur posisi objek dalam kaitannya dengan paragraf teks. Bring forward untuk memposisikan suatu objek dengan objek lainnya. Send backward untuk mengirim objek terpilih ke belakang objek lainnya. Selection pane untuk menampilkan panel navigasi objek. Line untuk mengatur posisi objek lepas. Group untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu, dan rotate untuk memutar dan membalik objek yang terpilih. Setelah dari tab page layout, kita beranjak ke tab reference. Tab reference di sini terdapat beberapa grup. Di antaranya, yang pertama ada table of contents. Biasa digunakan untuk membuat daftar isi. Bagian dari grup ini antara lain ada add text untuk mengelola paragraf yang terpilih menjadi masukan pada daftar isi yang dibuat. Yang kedua, ada update table untuk memperbarui daftar isi. Yang kedua ada footnotes. Seperti namanya, berfungsi untuk membuat catatan kaki. Bagian dari grup ini diantaranya ada insert footnote
untuk menyisipkan catatan pada bagian bawah halaman atau folder. Insert EndNote untuk menyisipkan catatan di akhir bab. Selanjutnya, Next Footnote untuk memantau footnote dan EndNote. Show Note untuk melihat lokasi footnote atau EndNote yang telah dibuat. Ketiga ada citations dan bibliografi. Digunakan untuk membuat kutipan dan bibliografi. Bagian dari grup ini antara lain, yang pertama ada insert citation untuk menyisipkan kutipan langsung pada daerah kursor yang sedang aktif. Manage sort untuk mengelola seluruh sumber kutipan. Style untuk memilih bentuk bibliografi yang diinginkan. Bibliografi untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen yang sedang aktif. Lalu selanjutnya ada group caption. Bagian dari grup ini antara lain ada insert caption untuk memberikan keterangan seputar ilustrasi atau gambar yang sudah disisipkan pada dokumen. Insert table of figures untuk menyisipkan daftar isi gambar yang sudah disisipkan ke dalam dokumen. Update table untuk melakukan pembaruan terhadap daftar katalog gambar. Dan cross reference untuk membuat referensi silang. Lalu group index digunakan untuk membuat daftar kata atau indeks, biasanya di akhir dokumen. Bagian-bagian grup ini antara lain ada mark entry untuk menandai masukan baru dalam sebuah dokumen, insert index untuk menyisipkan daftar kata atau indeks ke dalam dokumen, dan update index untuk memperbarui daftar indeks hari ini. Selanjutnya, table of authorities digunakan untuk membuat daftar kutipan. Bagian-bagian dari grup ini antara lain ada mark citation untuk menandai kutipan, insert table authorities untuk membuat daftar kutipan, dan update table untuk memperbarui daftar kutipan. Selanjutnya akan dijelaskan ke dalam video selanjutnya ya Takers. Jangan lupa like video ini ya, dan tonton video selanjutnya. Salam dari Sabang sampai Merauke.